Halo, Assalamualaikum. Inilah cara agar SPT tahunan badan atau perusahaan Anda yang masih masuk UMKM 0,5% itu nihil, tidak menghasilkan kurang bayar. Seperti apa? Mari kita simak caranya di sini. Baik pembaca tipspajak.com, pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami. Bang, perusahaan saya dikenakan UMKM, masih kena UMKM. Namun ketika isi SPT tahunan di Cortex, hasilnya masih ada kurang bayarnya. Bagaimana solusinya? Kami bahas tuntas di sini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube ini, channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat, benefit-benefit yang coba kami share ini dapat sampai kepada rekan-rekan Anda yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Untuk siapa video ini? Ini adalah untuk wajib pajak PT atau CV atau PT perorangan yang masih memenuhi syarat dikenakan PPh final UMKM 0,5% sesuai PP 55 tahun 2022. Untuk PT ini maksimal adalah 3 tahun dan CV atau PT perorangan maksimal adalah 4 tahun sejak terdaftar punya NPWP. Jadi ketika perusahaan Anda PT, CV, PT perorangan yang umurnya belum 3 tahun atau belum 4 tahun bisa pakai video ini. Namun jika PT, CV, PT perorangan Anda lebih tua dari 3 tahun atau 4 tahun, silakan hentikan video ini karena ini tidak relevan untuk perusahaan Anda. Namun jika perusahaan Anda masih memenuhi syarat ini, silakan lanjutkan video ini. Poin pentingnya adalah PPh terutang untuk wajib pajak jenis ini adalah PPh final atas penghasilan dari peredaran bruto tertentu, di mana PPh-nya adalah 0,5% dari omset atau peredaran usaha. PPh ini terutang dan dibayar tiap masa pajak atau setiap bulannya. Nah, bagaimana cara agar nihil? Caranya adalah seperti ini. Pastikan nilai fiskal ya di laporan laba rugi sebelum pajak adalah 0. Ini sudah tampilan di Cortex ya nantinya. Pastikan nilai fiskal di laporan laba rugi sebelum pajak adalah 0. Tampilannya seperti ini. Di SPT tahunan badan, Anda simak untuk Anda lihat lampiran satunya. Anda lihat lampiran 1 SPT tahunan badan di mana di situ adalah rekonsiliasi laporan keuangan. Di sini contohnya perusahaan jasa adalah L1D. Nah, Anda simak di sini ada laporan laba rugi. Kemudian Anda lihat di paling kanan ada namanya nilai fiskal ya, paling kanan ada namanya nilai fiskal. Lalu Anda lihat paling bawah dari laporan laba rugi ini ada laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak paling kanan harus 0 apabila Anda tidak ingin kurang bayar. Seperti itu. Dan bagaimana teknisnya? Pastikan nilai fiskal di laba rugi sebelum pajak adalah 0. Untuk akun-akun pendapatan, Anda lakukan ada 2 cara. Penyesuaian fiskal negatif dengan kode FNE 4 ya, atau masukkan ke penghasilan dikenakan PPh final. Untuk pendapatan ada 2 cara, yakni lakukan penyesuaian fiskal negatif FNE 4 atau masukkan ke penghasilan dikenakan PPh final. Untuk biaya, lakukan penyesuaian fiskal positif FPO 11. Lakukan penyesuaian fiskal positif FPO 11. Baik, kita akan praktikkan. Ini adalah Excel laporan keuangan yang sudah Anda miliki. Contoh Excel laporan keuangan yang sudah Anda miliki, di mana dalam Excel ini kami sudah sediakan ya. Ini adalah Excel yang kami produksi, yang diproduksi oleh Tips Pajak Media bersama Tips Pajak Academy. File Excelnya adalah seperti ini. Ada sheet daftar aset, peredaran, laba rugi, neraca, lalu sheet ke Cortex ini. Ada sheet ke Cortex sudah kami mudahkan agar Anda memudahkan ketika masukkan ke SPT tahunan di Cortex. Apabila Anda ingin melihat tampilan
Excel laporan keuangan ini, silahkan kunjungi di tautan di deskripsi di bawah. Di sini ada pendapatan 395 juta rupiah, ya, pendapatan 395 juta rupiah. Beban-beban ada di 214, ya. Kemudian HPP, biaya pokok jasa di 132, sehingga laba usahanya di 48.750. Ini karena wajib pajak ini masih termasuk PPh final 0,5%, maka pajak terutangnya adalah ini 395 kali 5%. 395 kali 0,5%. Ya, PPh terutangnya adalah 395 juta kali 0,5%. Tidak peduli berapapun labanya atau berapapun ruginya, bayar pajak 0,5% dari omset. Nah, berikutnya dari angka ini kita akan lihat di korteksnya lagi, SPT tahunan L1D, laporan laba rugi. Di sini ada per akun pendapatan. Tadi disampaikan bahwa agar 0 nanti jadikan sebagai objek PPh final atau FNE, ya. Anda pilih klik panah di sini. Silahkan klik panah di sini. Klik panah dan seperti ini tampilannya. Ada dua cara, kita pakai cara yang pertama yakni memasukkan ke PPh final. Jadi dari angka 395 juta ini dari mana? Kita balik lagi. Nah, ini angka 395, ya, angka 395 juta ini. Dari angka 395 juta ini Anda masukkan lagi angka ini ke dikenakan PPh final, ya, dikenakan PPh final karena sudah kena PPh final 0,5%. Sehingga angka dari sini nanti, nilai pendapatan ini nanti akan tetap 0 fiskalnya. Nah, fiskalnya akan tetap 0 di sini. Munculnya di sini adalah di 395 juta, penyesuaian di sini juga 395 juta, sehingga kanannya tetap 0. Seperti itu. Adapun cara kedua adalah menjadikan 395 juta ini sebagai penyesuaian fiskal negatif. Jadi di sini 395, penyesuaian fiskal negatif adalah di 395, kodenya adalah Anda pilih yang FNE 01. Angkanya adalah FNE 01. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sedikit ralat, ya, di depan tadi kami sampaikan adalah FNE 04, namun yang tepat adalah FNE 01, ya. Nah, ini FNE 01. Begitu pemirsa. Itulah dua cara untuk melakukan koreksi fiskal positif atas pendapatan. Sekarang kita akan melihat koreksi fiskal, saya ulangi, ini tadi koreksi fiskal negatif atas pendapatan, dan berikutnya kita lakukan koreksi fiskal positif atas biaya. Baik, kita lakukan penyesuaian fiskal positif atas akun-akun biaya. Contohnya di sini ada biaya, kita lihat, ya, biaya gaji, tunjangan dan sebagainya di 175.500.000 rupiah. Maka kita masukkan di sini di panah ini gaji tunjangan di 175.500.000 rupiah ini, ya. Anda masukkan di akun gaji tunjangan 175.500.000 rupiah. Lalu untuk penyesuaian fiskal positif Anda masukkan juga angka yang sama 175.500.000 rupiah, sehingga kode penyesuaian fiskal adalah FPO 11, ya. Anda pilih FPO 11. Sehingga dari nilai komersial 175 ini nilai fiskalnya adalah 0. Berikutnya Anda pilih simpan. Dan inilah hasilnya. Pendapatan jasa di sini ada nilai komersial di 395 juta. Anda lakukan koreksi berupa dikenakan PPh bersifat final, sehingga pendapatan jasa nilai fiskalnya adalah 0. Begitu pula dengan biaya gaji, di sini angkanya 175.500.000 rupiah. Kemudian penyesuaian fiskal positif kita masukkan di 175.500.000 rupiah ini dengan kode FPO 11, sehingga nilai fiskalnya adalah 0. Dan laba rugi sebelum pajak adalah 0 rupiah sesuai dengan penjelasan kami di depan. Sehingga apabila sudah seperti ini, dipastikan PPh badan Anda di halaman induk adalah tetap nihil, tidak menjadi kurang bayar. Anda terutangnya adalah tetap PPh final 0,5% dari omset.
Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini atau kunjungi berbagai kanal media sosial kesayangan Anda. Sekian, salam sehat, salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.